Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari Kemendikbud teman-teman, yaitu melalui guruppk.kemendikbud.go.id. Yang mana di sini ada beberapa informasi penting teman-teman terkait alur pendaftaran, unggah dokumen, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman tampilan beranda dari guruppk.kemendikbud.go.id yang mana di sini ada daftar seleksi P3K Guru. Nah, apabila teman-teman mengklik yang ini, maka teman-teman akan diarahkan ke portal sscsnbkn.go.id. Kemudian ini adalah pengumuman seleksi P3K Guru. Nah, teman-teman tinggal klik saja untuk mendownload pengumuman seleksi P3K Guru ini. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, di sini ada alur seleksi. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman alur seleksi untuk P3K Guru. Yang pertama yaitu pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran ini semua peserta wajib mendaftar di awal. Baik itu honorer negeri, THK 2, honorer swasta, dan juga lulusan PPG semuanya mendaftar di awal. Kemudian ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama, pelamar yang belum verbal kualifikasi. Kemudian yang kedua adalah sudah verbal kualifikasi. Nah, bagi teman-teman yang belum verbal kualifikasi, maka teman-teman harus verbal kualifikasi S1 pada lembar info GTK. Nah, ini dia teman-teman lembar info GTK. Nah, teman-teman verbal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, maka teman-teman diminta untuk memilih formasi. Nah, setelah teman-teman memilih formasi, maka selanjutnya akan dilaksanakan tes yang pertama. Nah, untuk tes yang pertama ini hanya bagi guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga guru honorer ex-THK 2. Nah, jadi kedua guru honorer inilah yang bisa mendaftar di seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian, jika tidak lulus, maka pelamar tersebut memilih kembali di tahap yang kedua atau di tes yang kedua. Dan untuk tes yang kedua ini sudah ada pelamar lain, teman-teman, yaitu guru honorer swasta dan juga lulusan PPG. Jadi pesaingnya tambah banyak. Kemudian, jika tidak lulus kembali di tahap kedua, maka teman-teman memilih kembali formasi di tahap yang ketiga, yaitu memilih formasi yang masih belum terpenuhi. Kemudian apabila tes yang ketiga ini masih belum lolos juga, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk alur pendaftaran seleksi P3K ini. Kemudian selanjutnya yaitu pendaftaran akun. Nah, di sini sudah ada jadwalnya teman-teman, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai melebihi batas yang sudah ditentukan ini. Pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman sscsnbkn.go.id. Dan untuk tata cara mendaftar akun, teman-teman bisa cek pada video kami yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu verbal ijazah. Pastikan latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK, yaitu infogtk.kemendikbud. Nah, jadi pastikan kualifikasi yang teman-teman miliki ini sudah terverifikasi melalui info GTK. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan formasi. Pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A yaitu, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linier. Nah, jadi ini sudah jelas teman-teman untuk yang A, yaitu apabila formasi tersedia di tempat mengajar saat ini, maka teman-teman ini wajib mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian yang B, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, jadi formasi yang sudah dilamar oleh guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut, ini sudah tidak bisa dilamar oleh pelamar lain, teman-teman. Nah, jadi ini adalah prioritas yang diberikan oleh Kemendikbud kepada guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian yang C,
Dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Nah, ini dia teman-teman yang dimaksud tadi, teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi seperti itu dalam pemilihan formasi. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi administrasi, yaitu tanggal 2 sampai dengan 27 Juli 2021. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Info lebih lanjut. Nah, teman-teman tinggal klik saja, kita cek. Nah, ini dia teman-teman penjelasan seleksi administrasi. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah yang pertama, surat pernyataan yang dapat diunduh pada laman. Nah, teman-teman tinggal mengunduh saja, teman-teman tinggal klik saja guruppk.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua yaitu KTP elektronik asli. Kemudian yang ketiga pas foto, kemudian ijazah, kemudian yang kelima sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Kemudian yang keenam, bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan dari dokter rumah sakit dan juga menyampaikan tautan atau link video. Nah, ini khusus bagi penyandang disabilitas. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru. Nah, teman-teman tinggal cek saja di sini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya teman-teman, yaitu ujian seleksi kompetensi, yaitu dijadwalkan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer X THK2. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja, teman-teman. Kemudian di sini juga ada bobot dan durasi soal. Nah, kita lihat, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bobot soal ujian seleksi kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Ini jumlah soal antara 80 sampai dengan 100. Waktunya 120, manajerial 25, sosiokultural 20, pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis ini 10 soal. Nah, teman-teman tinggal cek sendiri nanti. Kemudian di sini juga ada kebijakan afirmasi. Nah, ini dia teman-teman afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para pelamar. Yang pertama yaitu sertifikat pendidik, yaitu mendapat tambahan nilai 100% nilai maksimal di kompetensi teknis. Kemudian usia di atas 35 tahun juga mendapat tambahan nilai yaitu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian disabilitas juga dapat 10% dan guru honorer THK2 juga mendapat 10%. Nah, ini untuk yang afirmasi teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan formasi di tahap yang kedua, yaitu dijadwalkan pada tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh, nah untuk ujian seleksi kompetensi kedua ini bisa diikuti oleh seluruh guru honorer teman-teman dan juga lulusan PPG. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi yang kedua. Nah, ini adalah ujiannya teman-teman, ujian seleksi kompetensi di tahap yang kedua yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi kedua sesuai formasi yang dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan formasi di tahap yang ketiga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi kedua dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi di tahap yang ketiga ini sudah bisa lintas daerah, teman-teman. Jadi bisa mendaftar di mana saja yang masih tersedia formasinya. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh, nah untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini sama dengan ujian seleksi P3K di tahap yang kedua, teman-teman. Yaitu bisa diikuti oleh semua guru honorer dan juga lulusan PPG. Kemudian selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi yang ketiga, yaitu dijadwalkan pada tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Nah, jadi seperti itu teman-teman alur seleksi P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.